Halo, selamat Selamat siang, selamat sore. Saya Edwin, by the way. Saya menulis skripnya untuk film adaptasi dari buku ini bersama Eka Kurniawan. Saya saudaranya juga. Hari ini saya ditemani oleh Sal Priadi dan Justika. Kita bisa pergi ke rumahnya jika kamu mau. Kamu tahu di mana rumahnya, dan satu-satunya hal paling masuk akal untuk melihatnya adalah kita pergi ke rumahnya. Apa? Kamu mau bilang takut melihatnya? Kamu bilang kamu ingin mati di tangannya. Jika itu yang kamu inginkan, kita bisa pergi ke rumahnya, mengetuk pintu dan melihat apa yang akan ia lakukan kepadamu. Apa yang akan ia lakukan terhadap lelaki yang membiarkannya lari sambil menangis di tengah hujan. Jangan ceritakan hal itu lagi di depanku. Ia berlari sambil menangis di dalam hujan. Ya, lupakan saja. Aku tak ingin bertemu dengannya lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya si tokek yang datang menemukan bengong di atas batu besar itu. Tunggu si macan datang. Ia mungkin takut denganmu. Ia mungkin tak akan pernah datang karena takut denganmu. Atau, jika pun ia datang, mungkin ia akan datang 2 tahun yang akan datang. Atau 12 tahun. Atau 20 tahun yang akan datang. Lupakan saja si macan. Kamu tak perlu amat dengan duit itu. Wajah Ajo Kawir memperlihatkan sejenis kekesalan. Tiba-tiba ia memukulkan botol bir itu dengan keras ke batu. Pecahannya berhamburan. Si toke harus melompat menghindari pecahan botol yang terbang. Ajo Kawir cukup beruntung tak ada pecahan yang mengenai kakinya. Brengsek kau, si toke. Bir itu tidak dijual dengan botolnya. Kamu harus membayar botolnya. Ini setan. Aku akan membayarnya. Setelah mengatakan itu, ia membuang sisa botol yang masih dipegangnya, bagian leher botol ke arah kebun pisang. Besok aku akan menemui Tek. Kakinya masih terasa goyah. Tapi gadis itu telah mengirimnya satu pukulan lagi. Ia kembali terhuyung dan terjatuh ke rerumputan rumput dengan tanah keras di bawahnya. Ia merasa ia tak mampu lagi untuk bergerak. Ia sudah selesai. Ia tak menyesal. Ia merasa bahagia. Ia bahagia merasakan pukulan gadis itu di tubuh. Ia bahagia merasakan gadis itu betapa dekat dengannya. Kita menghampirinya. Gadis itu mengangkat kaki kiri Ajo Kawir, lalu meletakkan kakinya di lutut Ajo Kawir. Kita bisa mematakan kakiku hanya dengan satu injakan kecil, pikir Ajo Kawir. Paling tidak, itu bisa membuat tempurung lututnya hancur atau posisi tulangnya bergeser. Ia tak peduli, ia rela kakinya patah. Jika itu dilakukan oleh Itang, ia menunggu Itang menginjaknya. Ia menunggu kerak terdengar dari kaki kirinya. Ia tak ingin memejamkan mata, ia memandang gadis itu, berharap melihat gadis itu. Aku bisa mematahkan kakimu sekarang, tapi aku tak mau melakukannya. Ia melepaskan pegangannya atas kaki kiri Ajo Kawir, dan kaki itu kembali jatuh ke tanah. Tapi dengan senang hati aku akan membuat hidungmu bocor. Akhir dari kata-katanya adalah satu tonjokan pamungkas ke hidung Ajo Kawir. Benar-benar membuatnya bocor. Darah langsung mengucur deras dari hidungnya dan Ajo Kawir merasa jiwanya melayang entah kemana. Pandangannya menjadi kabur, langit terasa semakin dekat. Ia menoleh, gadis itu mengibas-ngibaskan tangannya yang merah oleh darah. Kemudian tampak melangkah menjauh darinya. Gadis itu hanya terlihat sebagai bayangan. Itang, aku mencintaimu. Katakan sekali lagi, aku nggak bisa ngaceng. Aku nggak peduli, aku juga mencintaimu. Tak jauh dari kolam Pak Lebe, Iteng membungkuk memeluk Ajo Kawir erat yang terbaring di pangkuannya. Ia menghapus darah dan hidung bocah itu. Ia mengusap pipinya. Ajo Kawir balas mengusap pipi Iteng yang penuh air mata. Berkali-kali Iteng mengangkat kepala Ajo Kawir dan menciumnya. Apa yang kau lakukan dengan lelaki yang tak bisa ngaceng? Aku akan mengawininya. Ya, Bang. Oke, dari siapa dulu? Gua. Di saat orang suka sama satu pasangan, satu cewek, terus dia tahu bahwa dia punya kekurangan tapi nggak bisa nyampein, nah itu kerasa banget tuh di sini nih. Dimana dia nahan, sebenarnya gue suka banget ya sama lu.
Tapi gue tahu nih, gue nggak bisa berdiri, gitu. Gue nggak bisa memberikan lo sesuatu yang mantap. Nah itu kerasa tuh gejolak batinnya tuh kerasa tuh di gue tuh sini. Itu persoalan tuh ya, sampai bahkan sekarang pun menurut lo Kalau sekarang sih kayak misalnya nggak ada duitnya gitu ya. Kalau anjir gue suka sama dia tapi gue nggak punya duit nih. Maksudnya itu juga bisa gejolaknya tuh mungkin apa ya, maskulinitas kan sekarang dinilai juga nggak sama aja lah, nggak punya duit sama nggak bisa ngacang. Bisa ngacang gitu. Pokoknya merasa lemah gitu. Iya benar. Itu kerasa tuh gejolak. Jadi itu di sini kan. Ya. Kenapa jadi cowok harus punya beban seperti itu ya? Kesian nih cowok ini. Itu dia makanya. Mereka mau Harusnya sih ada ya? udah diri sendiri. Yang ngasih beban biar kelihatan. Karena patriarki. Ya, itu dia tuh. Kok mulai menyerang gitu sih? Iya dong. Iya, ya jelas sih ini kan emang sampai sekarang pun juga kita sangat terpengaruh lah dengan nilai-nilai patriarki itu kan gitu. Bagaimana di era ini gitu, era ketika tahun 80-90-an ini emang ya puncak-puncaknya lah segala macam kemacoan ini dinilai lebih penting dari atas segalanya gitu kan. Jadi laki-laki harus bisa ngaco. Bener. Coba dulu ada Instagram, ada Twitter, mungkin dia nggak akan merasa selama ini kali ya si Ajo Kawir ya. Karena kalau dulu itu mungkin ngerasa banget tuh dia. Dia perlu ekspresi lah gitu. Ekspresi. Apa ya? Lu jangan nyerang gua dong, gua. Enggak sih, enggak nyerang patriarki. Jadi memang mungkin kerasa aja sih di ini eranya beda, tapi di era sekarang aja ya kayak yang Sal udah bilang ada hal-hal lain gitu yang membuat laki-laki tuh merasa kecil gitu. Tapi yang menarik juga mungkin ini dari sudut pandang lain, cuma kekerasan itu juga bisa dilakukan oleh perempuan di dalam hubungan. Ini yang mungkin sering gak diangkat. Walaupun mereka saling mencintai gitu, cuma kayaknya tuh hubungannya toxic banget gitu. Yang satu nggak bisa jujur, yang satu keras gitu, violent dalam arti apa ya, melakukan kekerasan. Si Itengnya. Iya, walaupun mungkin dalam pandangan beberapa orang kayak wah keren cowok ya, cewek maco harusnya apa ya, apalagi di era yang di saat ini harusnya tuh dianggapnya mungkin lebih maju dari eranya gitu, karena ini cewek yang tangguh gitu dan dia ada di satu sekolah yang pelatihan satu kelompok di mana dia tuh perempuan sendiri lah istilahnya. Tapi itu bukan jadi justifikasi untuk melakukan kekerasan kan. Tapi mungkin itu juga jadi appeal ya untuk si... Iya, bentuk ekspresi mereka apa ya, kesal dengan keadaan itu tuh berantem gitu di era itu kan. Dan itu kan yang bikin menarik gitu. Ya ini kelihatan bahwa mereka tersesat untuk berekspresi gitu kan. Caranya yang mereka tahu ya berantem ya, kekerasan itu udah kayak bahasa yang wajar gitu ya. Segala macam diwajarkan dengan kekerasan. Permasalahan kalau lewat ngomong udah nggak bisa, itu udah pasti, bahkan kalau perlu berantem dulu nih secara fisik gitu, baru diomongin. Tapi itu dia kan, jadi gue itu jadi nanya apakah mereka itu in love atau mereka tuh infatuated. Kalau in love itu kan artinya memang ada care, sayang dan memang ada hubungan dan koneksi yang mendalam gitu. Tapi kalau infatuated tuh hanya kayak obsesi gitu. Apakah mereka hanya terobsesi dengan ide satu sama lain gitu, si Ajo Kawir ini obsesi dengan ide Iteng nih, cewek yang kayak tangguh. Tapi gue gitu. melihatnya sih karena Ajo Kawir punya permasalahan tidak bisa ngaceng itu ya, sehingga kayaknya rasa-rasanya pintunya itu lewat sini gitu. Iya, terus setelah makanya. itu kan setelah itu bisa baru kita ngomongin bentuk perhatiannya Ajo Kawir kan sekarang kan lagi bertanya-tanya tuh dia kayak anjir gue suka tapi gimana cara mengekspresikannya. Mungkin pintunya tuh lewat itu tadi tuh, violence, berantem. Makanya is it infatuation atau obsesi gitu, ataukah dia emang bener in love gitu atau jatuh cinta? Itu yang ya mungkin belum bisa dijawab ya sampai chapter berikutnya. Jangan spoiler dulu. Saya ngelihatnya sih memang ya pada akhirnya setelah baca buku ini kita ngomongin tentang sebuah kisah cinta gitu antara Iteng dan Ajo yang sangat tragis ketika bagaimana mereka sendiri tidak paham atau tidak bisa menerjemahkan perasaannya dan melampiaskannya ke sebuah emosi yang saling berguna satu sama lain gitu. Semuanya tersesat ke arah jalan-jalan kekerasan ini karena ya dunia itu tadi patriarki ini itu udah sangat sangat berakar banget gitu di budaya gitu, dan ketika budaya patriarki itu jadi darah daging kita gitu ya, susah gitu untuk memahami cinta gitu.